Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada update terbaru lagi dari Koran Radar Kediri? Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di channel ini ya. Kena tol, warga Semampir tak miliki sertifikat. JP Radar Kediri. Sosialisasi proyek tol Kediri Tulungagung oleh Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Kediri ke warga Kelurahan Semampir kemarin diwarnai kecemasan. Warga yang tak memegang sertifikat dan tanahnya terdampak, takut bila nanti tak mendapatkan ganti rugi karena tak bisa diproses penggantiannya. Sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Semampir kemarin diikuti 90 warga yang terdampak. Saat itulah, warga menyampaikan fakta bahwa sebagian dari mereka tak memegang sertifikat tanah. Atau cukup fotokopinya saja? Tanya Ali, seorang warga yang mengaku sertifikat aslinya tidak ada. Widiat Moko, pengurus Gereja Baptis Indonesia yang juga terdampak, mengaku belum mencari di mana sertifikat yang mereka miliki. Lelaki ini juga menanyakan, bila sertifikat tersebut tidak ditemukan, mekanisme ganti ruginya bagaimana? Tanyanya kepada petugas sosialisasi. Kekhawatiran warga itu sedikit ditepis oleh Kasih Pengadaan dan Pengembangan BPN Kota Kediri Haryanto. Dia meminta warga diminta menyiapkan patok tanahnya sebagai data fisik, sementara untuk data yuridis berkaitan dengan bukti-bukti kepemilikan, kartu tanda penduduk KTP, dan kartu keluarga KK. Bila tak ada sertifikat, bukti kepemilikan bisa berupa patok D atau letter C. Tim di lapangan yang akan menilai terkait bukti-bukti kepemilikan itu. Terangnya, untuk menilai selain tanah dan bangunan, BPN Kota Kediri berkoordinasi dengan pihak terkait, penilaian dilakukan oleh orang yang berkompeten. Meski demikian, tidak semua tanaman memiliki ganti rugi sama. Untuk tanaman tertentu yang memiliki ekonomi tinggi seperti jati dan meranti tidak diberikan ganti rugi atas tanaman itu, tapi diberi biaya tebang dan biaya angkut. Setelah Satgas A dan B selesai bertugas akan diumumkan hasilnya selama 14 hari kerja. Pada periode tersebut, warga diberi kesempatan untuk melihat data aset miliknya. Ketika ditemui ada perbedaan dalam pencatatan, maka warga bisa mengajukan pembenahan. Selanjutnya, appraisal akan menjalankan tugasnya selama 30 hari kerja. Hasilnya nanti kami undang warga untuk musyawarah penetapan ganti rugi. Ketika warga tidak setuju, maka bisa akan diberikan waktu 3 kali pemanggilan untuk musyawarah, terangnya. Sementara itu, Desa Maron di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang terdampak tol Kediri Tulungagung, masuk dalam prioritas percepatan. Alasannya, luas lahan yang terdampak relatif sedikit, hanya 20 bidang saja. Bidang yang tergusur proyek strategis nasional PSN itu terdiri dari 3 bidang fasilitas umum Fasum, 5 bidang pekarangan tanpa bangunan, dan 12 bidang tanah yang sudah berdiri rumahnya, termasuk rumah saya yang kena gusur, kata Kepala Desa Maron Riyadi. Sang Kepala Desa berharap proses penggantian tanah warga yang sudah berdiri rumah bisa lebih cepat. Sebab mereka yang tergusur perlu mencari lahan pengganti sekaligus membangun rumah yang baru. Proses tersebut setidaknya membutuhkan waktu 2 bulan. Terkait dengan prioritas percepatan tersebut, Senin malam 30 Januari, tim pengadaan tanah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak. Setelah itu, tim Satuan Tugas Satgas A dan B akan melakukan pendataan. Seperti yang telah mereka lakukan di Desa Manyaran dan Tiron, 2 desa di Kecamatan Banyakan yang juga terdampak proyek ini. Tim Satgas sendiri sudah ke Desa Tiron kemarin 31 Januari. Mereka melakukan pengukuran dengan disaksikan warga. Hanya, sebagian warga masih bingung dengan proses pengukuran oleh Satgas tersebut. Mereka hanya mengukur batas saja. Rumah saya tidak didata,
Padahal patoknya dekat rumah, ucap Warso, 71, yang rumahnya berada di Dusun Bolawen. Jika rumahnya nanti juga kena gusur, kakek yang rambutnya sudah beruban semua ini hanya pasrah, dia akan mencari rumah pengganti di sekitar desanya. Menurut Sekretaris Badan Pertanahan Nasional BPN Sabtowarsi, pendataan Satgas A dan Satgas W di Desa Manyaran sudah selesai. Sekarang di Desa Tiron, yang di lapangan adalah Satgas A, terangnya. Tahapannya, baru pengukuran lahan, bukan inventarisasi aset pemilik lahan. Adapun Camat Banyakan Hari Utomo mengatakan, sekarang di Desa Manyaran tinggal menunggu warga yang sedang mengurus waris. Ini prosesnya lebih cepat. Semua berkas kami kumpulkan di desa. Untuk tanda tangan nanti saya ke desa, ujarnya. Setelah nanti menyelesaikan Desa Manyaran dan Tiron, rencana berikutnya adalah pendataan di Desa Maron. Kami sepakati yang Maron dipercepat karena jumlah bidang tanahnya lebih sedikit. Semoga semua prosesnya bisa berjalan lancar, beber Hari saat ditemui di kantornya kemarin. Demikian untuk update info kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.